Pemirsa, kasus kekerasan di lingkungan sekolah terus bermunculan. Seorang siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah meninggal dunia pekan lalu diduga akibat dirundung rekan sekolahnya. Sebelumnya kasus pengeroyokan siswa baru SMP negeri di Blitar, Jawa Timur yang terjadi di sekolah juga menjadi sorotan tentang rentannya keamanan lingkungan pendidikan. Fenomena perundungan ini jadi masalah serius di tengah upaya pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan anak Indonesia, termasuk membangun ratusan sekolah rakyat. NTV Insight akan membahasnya, tentunya bersama Tasya Lutmila dan Gabriel Yoga. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan NTV Insight bersama saya Tasya Lutmila, dan seperti biasa saya ditemani oleh Head of Content NTV, Gabriel Yoga. Halo Mas Yoga. Halo. Terima kasih sudah kembali lagi nih. Kita kemarin baru NTV Insight, hari ini kita NTV Insight lagi, tetapi hari ini judulnya adalah Mencari Sekolah Aman Tanpa Kekerasan. Ya, ini berangkat dari banyaknya kasus ya, bahkan dalam 1 bulan terakhir ini yang terbaru ini di level mahasiswa, tapi sebelumnya di tingkat sekolah pun ini banyak terjadi gitu. Dan dari dimulai tahun ajaran baru, dari Juni lalu itu sudah banyak sekali kasus-kasus kekerasan, termasuk di dalamnya tadi perundungan atau bullying gitu ya. Dan ini jadi PR bersama juga, ini seperti apa sih kita mencari sekolah aman gitu ya tanpa kekerasan. Kan? Jadi pertanyaannya tujuannya adalah mencari sekolah aman tanpa kekerasan ya. Oke, kita lihat data-datanya. Ini yang pertama. Ya, nah ini berangkat, ini ada data dari laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia gitu ya, bahwa kasus kekerasan di sekolah itu tuh terus naik gitu ya. Bahkan kalau dilihat di 2024 itu naiknya lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini analisanya apa nih 2023 ini berdasarkan atau 2024? Kasus yang dilaporkan ya. Artinya bisa jadi jumlah kasusnya lebih banyak karena banyak yang tidak dilaporkan. Tapi artinya catatan bahwa ada yang melaporkan kasus kekerasan gitu ya, termasuk bullying atau perundungan atau perisakan di sekolah, itu adalah sebuah pencapaian gitu bahwa ada orang yang melaporkan itu. Tapi bisa jadi juga ada yang tidak terlaporkan gitu ya. Ini naiknya lumayan drastis ya, karena lebih dari 2 kali lipat gitu ya dibandingkan 2023. Ini berarti ada 2 hal. Tadi seperti saya sebutkan, kasusnya memang bertambah gitu ya. Kemudian ada juga catatan bahwa laporannya juga bertambah gitu. Artinya semakin banyak orang yang sadar bahwa ini kasus kekerasan di sekolah itu tidak bisa dibiarkan gitu. Oke, kesadaran untuk melapor berarti. Betul, karena kan kebanyakan kasus kekerasan itu biasanya berawal dari bercanda gitu ya. Biasanya bercanda. Nah, tapi catatan bahwa bercanda itu jadi lelucon untuk bersama ketika tertawanya pun bersama gitu. Tapi kalau yang tertawa hanya salah satu pihak dan kemudian yang satu pihak merasa tertekan, itu sudah masuk ke bullying menurut saya gitu ya. Dan ini jadi catatan juga bahwa bayangkan bahwa ini kasus-kasus yang terjadi di sekolah, dan perlu diingat bahwa sebagian besar anak-anak itu menghabiskan waktunya di sekolah ya. Kan rata-rata sekolah kita masuk jam 7, selesai jam 1 siang gitu ya. Berarti sekitar hampir sepertiga waktu anak gitu ya habis di sekolah gitu ya. Artinya apa yang mereka alami di sekolah ya itu jadi pengalaman mereka seumur hidupnya nanti gitu ya. Ketika mereka jadi korban bullying, kekerasan, yaitu jadi catatan lain gitu. Seperti itu. Dan ini kasusnya bisa jadi akan bertambah lagi. Kayak gitu sih. Kalau ini mungkin karena pandemi kali ya. Nah, jadi mungkin angkanya betul, lebih kecil. Di 2020 dan ya sepanjang 3 tahun pertama ya, 2020, 2021, 2022, karena banyak belajar dari rumah, belajar daring online ya. Nah, itu bisa jadi kasus-kasusnya menurun atau yang dilaporkan juga sedikit gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kasusnya seperti itu. Iya. Bukan gitu. Tidak menutup kemungkinan jangan-jangan bully online ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini cukup mencengangkan gitu ya, bahwa di sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman itu kalau dilihat dari tipe kekerasan yang terjadi gitu, paling tinggi adalah kekerasan seksual. Di sekolah ya? Di sekolah. Jadi bisa jadi itu termasuk misalnya catcalling. Gitu ya. Manggil bercanda. Manggil bercanda ya. Menggoda. Menggoda gitu ya, menggoda. Dan
Ya itu tadi seperti saya bilang, kalau ini bercanda, dua-duanya harus bisa tertawa gitu. Tapi kalau salah satu tertawa dan satunya lagi tertekan, itu sudah bullying. Kekerasan seksual ini bisa terjadi masuk tadi catcalling, kemudian ada soal hubungan relasi kuasa di sekolah antara guru atau pegawai sekolah dengan siswa atau bahkan antar sesama guru yang jabatannya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian perundungan ya 31%, lalu ada kekerasan fisik, ini termasuk ya tadi memukul, mendorong apa segala macam. Kekerasan psikis itu yang berulang, yang mengejek berulang sampai pada akhirnya jadi trauma untuk anak-anak gitu ya. Dan yang terakhir itu kebijakan diskriminatif gitu ya. Kita tahu bahwa ada banyak kasus ketika di sekolah negeri terutama ada anak-anak yang dipaksa misalnya mengenakan seragam tertentu, gitu ya. Jadi padahal itu tidak sesuai dengan tradisinya, gitu ya. Nah, catatan lain adalah bahwa tadi nomor satu itu kekerasan seksual dan korban paling banyak itu adalah perempuan. 97% korban kekerasan seksual di sekolah itu adalah perempuan, gitu ya. Sementara korban perisakan itu adalah laki-laki, 82%. Kekerasan seksual paling banyak perempuan. Kalau perundungan laki-laki. Pelakunya paling banyak? Nah, pelakunya ini biasanya justru didominasi oleh laki-laki. Mayoritas pelakunya adalah laki-laki, seperti itu. Banyak catatan juga yang menunjukkan bahwa bullying itu biasanya diawali karena ego, gengsi gitu kan, antara misalnya masuk geng atau kelompok geng sekolah lah gitu kan, disuruh dikasih tugas untuk kerjaan apa gitu ya. Harus ada syarat-syarat tertentu sebelum gitu bisa diterima dalam kayak satu geng ya. Inisiasi gitu ya. Nah itu pada akhirnya jatuhnya ke perundungan ini gitu. Karena ada juga yang dipaksa. Gitu, dipaksa kalau nggak gabung ya sudah. Itu yang terjadi di kasus yang di Gerobokan gitu ya, ketika dia dirundung oleh sesama temannya gitu. Nah ini yang jadi catatan dan ada salah satu riset juga di 2018 itu yang menunjukkan bahwa Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi. Ini khusus sekolah? Di Indonesia, dibandingkan Indonesia. dengan negara-negara lain itu. Indonesia ada di peringkat kelima waktu itu. Itu ada di studi di Program for International Student Assessment itu di tahun 2018. Ini untuk seluruh dunia berarti? Seluruh dunia. Nah itu perbandingannya Indonesia masuk yang tertinggi, bahkan peringkat kelima dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Dan bayangkan anak-anak sekolah kita itu jumlahnya mungkin sekitar 50 juta ya, 50 juta anak gitu ya. 50 juta anak dan 15% dari sini itu pernah mengalami perundungan, kekerasan gitu ya di sekolah gitu. Artinya jumlahnya itu sangat banyak sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan tadi laporan yang di awal, itu bisa jadi, makanya tadi saya bilang bisa jadi jumlah kasusnya lebih banyak. Sebenarnya lebih banyak, tetapi kemudian yang melapor dan yang terdokumentasi hanya segitu. Nah itu catatan pentingnya seperti itu sih, bahwa ini banyak betul yang masih harus dibenahi PR-nya kayak gitu. Kita lihat data berikutnya. Nah, kalau tadi kita bicara korban, nah ini juga jadi temuan yang menarik bahwa tadi saya sebutkan sempat soal relasi kuasa gitu ya. Guru itu paling tinggi jadi pelaku kekerasan di sekolah. Kemudian ini PR besar ya, berarti kalau guru saja masih 43,9%, artinya guru tidak sadar perannya adalah bukan untuk melakukan perundungan. Iya, bisa jadi karena tadi sempat disebutkan di dialog bahwa tugas gurunya tuh jadi bertambah gitu, nggak hanya soal mengajar mendidik pelajaran saja, tapi juga jadi menjaga anak-anak gitu. Bayangkan kayak satu kelas ruangan murid itu rata-rata muridnya itu sekitar, kalau di Indonesia sekitar ya idealnya kan 28-30 orang gitu ya, tapi kalau di Indonesia sendiri kan lebih dari itu muridnya. Bahkan ada di Jawa Barat kan ada kebijakan yang sampai 50 anak gitu. Bayangkan itu guru di kelas gitu ya, harus menghadapi 30 katakanlah minimal dengan karakter yang berbeda gitu ya. Pasti di satu saat dia sampai ke titik di mana dia tidak bisa mengendalikan diri. Gitu. Artinya burnout-nya terjadi di situ. Itu juga kemudian akar masalahnya harus kita telaah lagi ya. Betul ya, selain ngajar dari ngisi laporan segala macam, belum berhadapan dengan tuntutan orang tua. Jadi banyak orang tua yang merasa bahwa ketika mereka menyerahkan anaknya ke sekolah gitu ya,
ya pendidikannya diserahkan ke gurunya gitu. Padahal pendidikan pertama kan pasti di rumah kan. Iya. Gitu. Makanya ada masuk di sini nih. Nah, ini termasuk orang tua ya. Oke. Ini 39,8% ini adalah kelompok lain pelaku kekerasan terhadap anak-anak gitu ya. Bahkan terjadi di sekolah gitu. Oke. Ini sesama peserta didik kan ini murid ya, sama-sama murid ya. Iya, ternyata cuma 13,6 ya. Iya, Sesama peserta betul, didik, justru betul. lebih besar memang guru. Jadi itu Betul. memang mungkin akar masalahnya harus kita telaah lagi Iya. supaya kemudian tidak seperti itu angkanya orang yang kita percaya untuk memberikan pendidikan dan rasa aman justru malah adalah sumber masalah. Iya, nah ini ngomongin soal anak-anak, soal sekolah anak-anak ini soal masa depan gitu ya. Karena semuanya berawal dari rumah gitu ya. Dan anak-anak belajar di rumah. Nah ini ada laporan dari KPAI tahun lalu 2024 bahwa kasus terbanyak soal pelanggaran hak anak, kekerasan terhadap anak itu ada di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi bayangkan anak-anak yang di rumah dia sudah mendapatkan kekerasan gitu ya atau perundungan, kemudian dia berangkat ke sekolah gitu kan dengan segala macam kecambuk pikirannya gitu ya, beban pikiran, dan dia bisa jadi melakukan itu, menumpahkan kekesalannya ke teman-temannya gitu. Iya, karena korban biasanya kemudian jadi pelaku ya. Iya, betul. Ada tendensi bahwa korban-korban bullying itu biasanya itu berubah menjadi pelaku juga. Iya. Nah, ini ada kekhawatiran ini bisa terbawa ketika dia jadi dewasa gitu misalnya. Jadi dia mungkin berangkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dia jadi seperti itu, masih mempertahankan trauma masa kecilnya, seperti itu. Oke, ini korban kejahatan seksualnya 265, terhambat pemenuhan 241, dan korban pornografinya 40 kasus. Jadi ada juga ya korban pornografi. Betul, ya? korban pornografi ini kan ya anak-anak yang biasanya dipancing ya, catfishing ya. Iya, iya. Nah itu untuk melakukan sesuatu, kemudian dia dengan iming-iming, entah uang, entah ancaman, bisa jadi ancaman gitu, diancam. Nah itu jadi korban pornografi juga gitu. Oke, baik. Ini slide terakhir atau masih ada satu lagi? Saya ingin tunjukkan juga bahwa ini harus singkat saja karena waktu kita sudah kita butuh kolaborasi ya. Ini catatan di 2025 ini dari dari Kementerian PPPA bahwa ada lebih dari 25.000 kasus kekerasan di tahun 2025. Padahal ini belum berakhir belum ya, selesai. belum Tahun selesai. lalu 2024 itu kekerasan yang terjadi adalah lebih dari 31.000. Gitu ya. Artinya harapannya sih jangan sampai melebihi tahun lalu, cukup berhenti sampai di sini. Dan tadi seperti saya bilang, korban paling banyak adalah perempuan gitu ya. Karena bisa jadi mereka yang jauh ya jaraknya antara perempuan dan laki-laki ya. Jaraknya jauh sekali, 4 kali lipat ya. 4 kali lipat. Lalu dilihat dari korbannya, kalau dilihat dari ini justru paling banyak adalah anak-anak gitu ya. Anak-anak, dan tadi seperti saya sebutkan lokasinya adalah rumah tangga yang paling banyak nih. Oke. Gitu. Jadi ya itu tadi, ketika mereka berangkat dengan trauma dari rumah ya ke sekolah ya berubah lagi jadinya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Mas Yoga. Jadi kalau tadi judul awalnya adalah mencari sekolah aman, untuk tanggung jawab siapakah kemudian kita menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dari kekerasan yang akan berpotensi terjadi pada anak-anak? Pertama, tentu harus ada kesadaran dari orang tuanya dulu di rumah, kondisinya di rumah, bahwa mereka perlu menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik gitu ya. Jadi juga perlu diajarkan bahwa pemahaman soal kekerasan gitu ya, soal bagaimana menghormati orang lain, bahkan menghormati mereka yang misalnya berbeda kelamin gitu ya, perlakuannya seperti apa. Tentu tapi itu kan hanya 13%. Kemudian kalau itu ada pelakunya lebih besar guru, berarti gimana? Ya sebetulnya itu tadi, ketika di rumah sudah ada kesadaran seperti itu, berangkat ke sekolah, harapannya di sekolah anak-anak itu juga bisa berlaku sama. Nah ketika yang terjadi adalah di gurunya gitu ya, tentu jadi kewajiban para orang tua juga mengawasi dan kemudian melaporkan. Oh oke. Jadi gitu. memang harus hubungan antara anak dan orang tua juga harus diperkuat sehingga kemudian kalau ada apa-apa anak cepat melapor. Begitu ya. Dan itu juga berlaku untuk guru ya, bahwa mereka itu juga punya kewajiban misalnya melerai. Katakanlah ketika ada perkelahian melerai. Jadi jangan takut bahwa ini saya nggak mau ikut campur, nanti malah saya dilaporin. Iya, kadang-kadang guru kan takut juga dibully sama orang tua ya. Betul. Padahal itu adalah tugas mereka, bahwa mereka tidak bisa mengabaikan itu karena bisa jadi mereka malah kena
pidana pembiaran gitu. Iya, karena itu tanggung jawab mereka terjadi di lingkungan sekolah. Gitu. Oke, itu 2 catatan yang penting. Terima kasih Mas Yoga untuk waktunya bersama kami di NTV Insight. Saya kembalikan dulu ke Doni De Keyzer. Silakan Doni.